Wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah. Ketika Allah menghendaki kaum, dikehendaki oleh Allah keburukan, fala maraddalah, maka tidak akan ada yang bisa menolaknya. Wa ma lahum min dunihi min wal, maka bagi mereka selain Allah tidak ada yang bisa menolong. Dan kita mengharapkan semoga kita bagian termasuk orang-orang yang dikehendaki penuh kebaikan oleh Allah. Allahumma amin. Karena sekali Allah menghendaki keburukan, maka tidak ada yang bisa menolong. Lah, semua itu punya indikasi. Seseorang yang dikehendaki oleh Allah penuh dengan kebaikan ada indikasi. Seseorang yang dikehendaki oleh Allah dengan keburukan itu ada indikasi. Indikasinya dua. Dalam satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dawuh, "Mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah dengan kebaikan, maka orang itu akan dipahamkan tentang pemahaman ilmu agama. Siji tanda-tandane wong sing dikarepno apik, dikersano oleh Allah kebaikan, dia seneng ngaji, dia seneng mempelajari hukum-hukumnya Gusti Allah, itu satu. Yang kedua, indikasi yang kedua, iki sampean paling gak cocok ya. Mayuridillahu bi khairan yusibhu minhu. Siapa yang dikehendaki oleh Allah dengan kebaikan, dia akan diuji dengan banyak ujian. Eta gak patek cocok sing nomor loro ki sampean. Jadi iya, anggitmu kan kowe kon urip penak terus ngono to. Sampean gak ngerti bahwa ujian itu salah satu indikasi kamu dikehendaki oleh Allah dengan kebaikan. Lah carane piye? Dua hal ini harus sinkron. Orang kenapa yang pertama Kanjeng Nabi dawuh may yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan untuknya, maka dia akan dipahamkan bersungguh-sungguh di dalam mempelajari ilmu agama. Cara mempelajari ilmu agama saiki ngene jenenge apa? Ngaji. Pokoknya wong kok gelem ngaji, urepe apik. Kuncine niku, wong kok gelem ngaji, urepe apik, kehidupane apik, pemikirane apik, kehidupane apik. Pokoknya wong kok gelem ngaji akan berbarengan dengan banyak kebaikan. Lah setelah itu oleh Allah diuji. Wong kepenak men wong ape naik kelas kok ora diuji, pasti diuji. Ada orang diuji keluarganya bahagia, maishahnya mudah, tapi sakit-sakitan. Ada orang maishahnya mudah, sehat, tapi bojone gampang pure, mutungan. Ada orang banyak, pokoknya musibah itu banyak. Lah, siapa yang dikehendaki oleh Allah dirinya dengan kebaikan, maka dia akan diuji. Ujian musibah bagi orang yang ngaji itu banyak hikmah. Seneng dia diuji itu. Tahu ini ujian, seneng. Jadi contoh misalnya, bagi orang yang ngaji dan tidak ngaji, misal sampai duwe mobil, seret, tahu-tahu ada orang mancing, guyon karo koncone, numpak sepeda motor di belakang mobil sampean, nabrak, brek, mobil sampean kempot, terus montore wong yang menentok, ki cara sampean, mobil sampean kempot, mobil apa kira-kira? Lah nek L300 ya ora lah, L300 dilasno kene. Sing larang. Innova, Rebon ya. Ya Rebon. Innova Rebon, terus ana bocah mancing guyon. Bawareng lampu merah kan mendek, bocah mancing ora ngerti nek mendek nabrak bruk. Peleke kempot, melindung, terus mobil Innovane Rebon kempot mburine. Ki cara sampean piye? Kalau kok gak jawab ya? Bok jalui untung rugi ganti rugi apa piye? Dijak ngopi, dunungan sing penak, tapi tetep wong ebuk denda. Iya, ngejak ngopi tapi melok denda. Iya. Orang yang ngaji itu tahu. Lah yo ayeme wong mancing iku pendak guyon. Peleke mlengkung iku susah setengah mati deh.
Sampean bayangkan Innova Rebon sekali mentiung itu paling sidik 3,5 juta, sak ngecete sampai 3,5 juta. 3,5 juta bagi wong sing duwe Innova Rebon iku duit jajan, duit kenakalan. Sedangkan bagi wong sing mancing iku duit induk. Umpama sampean jaluki 3,5 juta rekeningnya dikuras. Berarti iso uga sampean nekan sing tukang mancing. Ini bukan berbicara salah benar. Hikmah di balik ini. Artinya orang yang ngaji itu pasti tahu hikmahnya. Makanya wong sugih ndang seneng ngaji, yo ngene enak. Sepurane Pak iki aku dik guyon iki pelekku piye? Ora apa-apa. Ora apa-apa. Dalam yo nek Mas Toib kan gak apa-apa. Pelekmu entek piro iki? Lah pripun Pak? Lah yo pelek ngene iki entek piro? Paling nggih 1 juta Pak, ya wis golekno dhewe ya. Tambah kon golek dhewe. Artinya setiap ujian bagi orang yang berilmu itu akan menjadi hikmah. Hikmah ini akan menjadi banyak kebaikan. Itu bagi orang yang ngaji. Bagi orang yang tidak ngaji, hatinya kering, spiritualnya kosong. Dia hidupnya itu hanya dunia. Innova mikir, wah ini 3,5 juta sampean tanggung jawab. Matamu kok telek neng ndi? Siji jelas wis oleh musuh. Dia tidak bisa mengambil hikmah. 3,5 juta wis mesti hilang. Soale wong iki wong mancing, ya ora pati duwe duit. Ditekano kaya apa, diperso kaya apa ya ora duwe duit. Umpama ngetokno duit nyusahno tiyang kata. Menyusahkan banyak orang. Makanya hati-hati. Siapa yang dikehendaki oleh Allah dengan kebaikan, dia ngaji. Siapa yang dikehendaki oleh Allah dengan kebaikan, dia diuji sama Allah. Hari ini yang mungkin diuji pangapunten duwe utang guyu. Ini ujian. Dalam siap langsung deh Pak. Siap. Diuji. Dalam siap. Iya. Bahkan tingkatan yang lebih atasnya lagi tidak menganggap ini ujian. Hutang itu tidak dianggap ujian, amanah. Coba orang-orang yang mengeluarkan banyak uang untuk mendapat kedudukan, dia dapat kursi itu, dia kan rebutan amanah. Untuk duduk di DPR, dia ingin mendapatkan apa? Amanah. Ingin jadi presiden, ini ingin mendapatkan amanah. Sampai dulu hutangannya sudah dapat amanah toh. Tanpa mengeluarkan biaya. Alhamdulillah saya dapat amanah banyak sekali. 300 juta loh amanah saya. Seneng. May yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Jadi ayo dilihat indikasi diri kita. Kita ini dikehendaki Allah baik atau buruk. Kalau Allah menghendaki baik terhadap diri kita, berarti Allah menjadikan kita seneng ngaji, seneng ilmu. Yang kedua, ketika Allah menghendaki kebaikan kepada kita, Allah akan menguji. Tapi karena ujiannya ini sudah didasari ilmu, sudah dilambari ilmu, maka ujian ini akan menjadi banyak rangkaian hikmah. Banyak rangkaian hikmah. Sehingga orang yang berilmu, seneng ngaji itu dengan banyaknya ujian, dia enjoy, nyantai. Ketoke masalahnya akeh, tapi dia gak kroso nek masalahnya akeh, nyantai. Karena dia isyak billah, dia nyaman dengan Allah. Dia tahu bahwa yang menolong itu tidak lain, pasti Allah. Jadi nyaman. Mulane penak wong ditakdir ngaji, masya Allah enak. Wis rasa diterangno sak langkah ganjarane sakmene, tengok-tengok tok malaikat niku padha njunjung wis ora usah wis. Iku wis ganjaran lah Ustaz. Tapi dari kita ngaji, kita akan mendapatkan manfaat. Wong orang ngaji ku masya Allah. Lah ya Allah itu memberi peraturan lewat Al-Qur'an. Kita enggak ngerti Al-Qur'an. Terus piye nek melangkah kan bingung. Nah, yang jenenge wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah wa ma lahum min dunihi miwal.